Selamat malam, bunda-bunda hebat yang ada di depan saya. Saya seperti mimpi loh, Bun. Sebentar ya, saya tepuk dulu. Saya tidur apa enggak? Kiat apa yang bisa penjenengan sampaikan di masyarakat Trenggalek ini agar masyarakat yang sudah ke luar negeri pulang ke Trenggalek tidak kembali lagi ke luar negeri? Karena apa? Banyak anak-anak yang terlantar. Oke. Kemudian banyak suami-suami yang terlantar juga. Ya, silakan berdiri di sini sebelah kiri saya. Perkenalkan nama, umur, janda atau nama, umur, dari mana, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bunda-bunda hebat yang ada di depan saya. Saya seperti mimpi loh, Bun. Sebentar ya, saya tepuk dulu. Saya tidur apa enggak? Boleh salib. Oke. Oke, Bunda. Tepuk tangan. Jenengan juga biasa. Mohon izin Bapak Bupati. Saya mau tanya apa sampai lupa, Bun. Tadi gini, Bun. Perkenalkan, nama saya Tini Sulistiawati. Saya salah satu perempuan ke saya. Saya punya anak 6. Tempat tinggal saya di Panggul. Alhamdulillah dari sini kurang lebih 63 kilo. Saya berangkat tadi bersama rombongan teman-teman, halo, dari Panggul. Nah, kita rombongan satu mobil, hanya pengen bertemu dengan bunda hebat ini. Nggih. Nah, terus saya tadi sempat sedikit ada di benak saya statement bunda yang menyatakan XTKI gitu ya. Nah, karena di Trenggalek sini kan mayoritas banyak sekali tenaga kerja di luar negeri. Nah, kiat-kiat apa yang bisa penjenengan sampaikan di masyarakat Trenggalek ini agar masyarakat yang sudah ke luar negeri pulang ke Trenggalek tidak kembali lagi ke luar negeri? Karena apa? Banyak anak-anak yang terlantar. Oke. Kemudian banyak suami-suami yang terlantar juga. Oke. Nah, kalau suami-suami terlantar, nah itu kan memberikan peluang gitu, Bunda. Ya, peluang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dengan jawaban-jawaban Bunda nanti bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang dulunya kerja di luar negeri kembali ke Trenggalek dan mempunyai usaha, kemudian bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik dan benar hingga tidak ada lagi anak-anak yang terlantar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau saya terlalu banyak ngomong. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Selfie sama ibu. Hadiahnya selfie katanya. Tepuk tangan untuk Ibu Tini dulu. Ayo, tangannya yang benar. Sini biar saya yang foto. Oke. Pegangin. Alhamdulillah. Sudah turun. Belum bisa ngoni. Ibu berkenan mau menjawab atau dikumpulkan dulu? Menjawab dulu. Langsung aja Oh ya, silakan. langsung. Tentu ketika ada perempuan yang bekerja di luar negeri ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin memang yang ada lowongan pekerjaan di sana. Kalau tenaga ahli nggak apa-apa ya, tenaga ahli kan banyak juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing yang lulusan perguruan tinggi atau yang memang keahliannya khusus. Misalnya pertambangan, perminyakan, cewek-cewek juga banyak. Ini untuk tenaga-tenaga yang spesifik. Kemudian untuk tenaga kerja Indonesia yang di sektor informal,
itu mungkin mereka juga merasa harapan itu di sana. Mungkin dengar dari tetangga, ada yang kalau misalnya di kampung saya juga ada. Ada tetangganya beli sawah, oh karena kerjanya di Arab atau di Timur Tengah atau di mana. Jadi mereka memiliki hope, mereka memiliki harapan, ada cita-cita yang mereka inginkan. Tanpa mereka sadari bahwa ada yang dikorbankan dalam tanda kutip. Ya memang no pain no gain. Tidak ada sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Ketika keluar negeri otomatis anaknya itu juga dalam tanda kutip tidak ada yang mengurus walaupun bisa substitut ya. Mungkin ada neneknya, ada keluarganya, tetapi tentu tidak selengkap apabila sama orang tua kandungnya. Bagaimana untuk bisa menekan angka itu? Tentu harus di sini juga di Indonesia membuka lapangan kerja seluas-luasnya yang terutama yang ramah perempuan, yang aksesibel. Tepuk tangan untuk Bunda Atiko. Lah salah satu caranya yang tadi programnya Mbak Novita itu luar biasa sekali. Sekolah perempuan, mereka nanti bisa ya, passionnya di mana, pelatihannya apa. Misalnya yang passionnya itu di keterampilan, mereka bisa berwirausaha. Atau misalnya mereka itu di kuliner, mereka juga bisa bisnis itu. Iya, di politik juga seperti itu. Tapi kalau memang di Indonesia tidak ada pembukaan lapangan kerja, itu juga akan sulit. Nah ini programnya Mas Ganjar juga kan ada program Ganjar Mahfud, kebiasaan ngomongnya Mas Ganjar. Jadi padahal kalau untuk visi misi kan harus Ganjar Mahfud. Iya, itu rencananya membuka lapangan kerja seluas-luasnya sekitar 17 juta. Wah, tepuk tangan. 17 juta se-Indonesia. Tetapi ya, Bu, ya. SDM kita juga harus siap agar nanti bisa berkompetisi dan bisa produktif. Ya. Itu salah satunya Mbak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bunda Atiko. Ada satu lagi penanya. Yang mana ini? Ya, sisi kanan. Boleh ya Bu ya? Ya, silahkan maju ke depan. Aduh, ini kayaknya kok centil sekali nih Ibu-Ibu. Oh, Masya Allah. Untung masih pinta temenin ini tadi. Monggo. Hah? Oh, dari difabel dulu. Sebentar, sabar. Nggih, dari teman-teman difabel dulu. Mohon Nggih. maaf di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Atiko, Malam Mbak. juga Ibunda Novita. Perkenalkan, nama saya Ibu Suparmi, disabilitas fisik. Alhamdulillah kami teman-teman disabilitas telah diberi kesempatan untuk hadir di acara Curhat Perempuan. Kami di sini mempunyai sedikit unek-unek Bunda, mengingat banyaknya disabilitas di Kabupaten Trenggalek, pendidikannya itu sangat rendah. Bahkan belum pernah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan atau sekolah itu sangatlah penting. Kami di sini, bisakah Bunda mewujudkan mimpi kami agar apa yang menjadi cita-cita kami bisa tercapai, melewati sekolah kembali dengan cara kejar paket. Karena di Kabupaten Trenggalek ini belum ada sekolah kejar paket untuk disabilitas. Demikian unek-unek dari kami para disabilitas Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan dijawab Bunda langsung. Langsung ya Mbak Suparmi Langsung. ya. Pendidikan itu sebetulnya hak segala bangsa ya. Jadi setiap
warga negara siapapun itu berhak untuk mengenyam pendidikan, terutama yang wajib. Kalau sekarang yang wajib kan masih sampai SMP ya. Jadi tentu di era sekarang ini juga pendidikannya harus inklusif, termasuk untuk teman-teman disabilitas. Misalnya SMP, SMA itu juga harus ada porsi sekian persen bagi teman-teman dari difabel itu. Yang pertama harus dilakukan adalah mempersiapkan environment yang ada di sekolah agar mereka bisa ramah terhadap difabel. Kalau difabel fisik mungkin tidak terlalu banyak tantangan ya. Mungkin kalau yang teman-teman tuli, kemudian yang netra itu infrastrukturnya juga harus support. Itu yang untuk pendidikan disabilitas yang formal. Ya misalnya SLB itu kan SMA negeri, SMP negeri itu juga harus inklusif. Itu misalnya yang pertama yang dari sisi formal. Yang kedua misalnya sudah terlanjur usianya sudah 17 tahun tetapi belum mengenyam pendidikan dasar, itu tentu bisa kejar paket itu juga harus inklusif ya Bu ya. Jadi nanti bisa diproses karena setiap institusi itu sudah diwajibkan untuk inklusif. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan dinas agar tersedia kejar paket kerja paket yang disesuaikan dengan masing-masing difabel. Karena kan beda ya. Sistem pendekatannya juga beda, metodenya juga berbeda dan disiapkan di sini SDM yang bisa mendampingi teman-teman semua. Itu ya Bu ya. Nanti yang penting semangat Terima terus. kasih Bunda, dan saya bisa pastikan Bunda Atiko akan membersamai Bunda Novita hari ini untuk memberikan apa yang Kabupaten Trenggalek belum hadirkan untuk teman-teman disabilitas. Jadi kita harus percaya bahwa 2024 semua mimpi teman-teman disabilitas akan tercapai bersama karena kita berjuang bersama. Terima kasih Bunda Atiko. Masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin agak singkat saja. Siapa? Oh ya, sebelah sini. Angka 3. Ya, sini ini yang dipilih ya. Silahkan singkat saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Atiko, Bunda Hardini. Perkenalkan saya Ida, usaha saya fashion dan makanan. Saya mau curhat Bunda, pinjaman online sangat menjerat keluarga miskin. Saya bermimpi setiap perempuan di desa-desa memiliki kesempatan untuk memanfaatkan internet dan cakap untuk penggunaannya, sehingga mereka terhindar dari buruknya teknologi. Pertanyaan saya Bunda, bagaimana upaya yang harus dilakukan Bunda untuk mewujudkan ini? Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan silakan Bunda langsung Ya, dijawab. terima kasih Bu siapa tadi? Ibu siapa tadi? Oh, Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida, terima kasih ya. Untuk kita bisa memprotek diri sendiri dan orang lain dari teknologi yang tidak pas, itu tentu yang pertama perlu adanya literasi. Literasi keuangan. Literasi keuangan itu tidak hanya untuk menghindari ibu-ibu semua dari jeratan pinjol, tetapi juga dari investasi bodong. Kan banyak ya yang ini investasi, kita harus paham apakah ini perusahaannya terdaftar atau tidak, apakah ini aman atau tidak, karena kalau perusahaan investasi itu pasti ada datanya di OJK. Kemudian kalau terkait dengan pinjol, saya juga sering mendapatkan tawaran
di SMS ya, WA, punya BPKB, apakah mau kredit cepat seperti itu. Lah terkadang kalau orang yang lagi butuh begitu mendengar kayak gitu langsung oh ini bisa ini. Langsung cepat-cepat dia pinjam. Dengan mungkin ya dengan dalih kan dia nggak tahu saya. Akhirnya nyoba-nyoba. Nah, dari sini memang perlu sekali ada literasi terkait dengan pinjaman online ini. Karena bunganya sangat menjerat. Banyak sekali masyarakat yang sudah menjadi korban. Bahkan banyak yang berpendidikan tinggi loh. Ada guru, kemudian ada karyawan yang seharusnya mereka sudah paham perhitungan bunga. Perhitungan bunga itu tidak masuk akal sama sekali. Yang pernah itu kebetulan di Jawa Tengah ada yang awalnya itu pinjam cuma 10 juta lama-lama berkembang menjadi akhirnya 50 juta. Karena tidak pernah membayarkan bunga dan pokoknya. Nah ini tentu Bu, literasi yang kedua adalah bahwa kita itu tidak boleh kita harus yang memanfaatkan teknologi. Bukan kita yang dimanfaatkan oleh teknologi, termasuk juga dunia online itu. Itu ya Bu ya. Jadi tidak semua yang ada di online itu benar. Kita harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang memang benar-benar bermanfaat bagi kita atau tidak. Ya gitu ya Bu ya, terima kasih ya. Mungkin Bu Novita ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Bu Ida. Karena yang saya tahu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD ini satu sangat concern membangun transformasi digital, ekosistem digital di Indonesia sampai ke pelosok desa. Yang satu tastes dalam menegakkan keamanan dan hukum di Indonesia. Jadi masalah keamanan digital tahun 2024 Pak Presiden kita, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Mahfud MD akan membantu melindungi seluruh pelaku usaha dan kita semua masyarakat Indonesia dari ancaman pinjaman online dan investasi bodong. Dan silakan duduk kembali Ibunda. Saya juga melalui dengan gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan, baik itu di Uprintis Indonesia maupun di gerakan-gerakan lain, sudah pasti akan memasifkan literasi pendampingan kepada masyarakat-masyarakat kelompok rentan di pedesaan. Nah kami ada program namanya EduPrentis Roadshow yang nanti itu akan pasti membantu masyarakat untuk bisa meminimalisir jeratan-jeratan pinjol. Tapi ingat, kalau Bunda Novita aja ada di barisan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan juga Bunda Atiko, kalian masa enggak? Tepuk tangan untuk Bunda Atiko. Melanjutkan pertanyaan tadi saya Bunda tentang Ananda Alam. Nah, Bunda kan mempunyai anak yang luar biasa, soleh, ganteng, pintar, cerdas gitu. Apa sih yang Bunda lakukan untuk mendidik Ananda Alam sehingga bisa menjadi seperti itu dan bagaimana apabila Ananda Alam tiba-tiba datang ke Bunda minta izin nikah? Bagaimana nih Bunda? Ya, terima kasih Mbak Novita. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa menjadi orang tua kan belajarnya seumur hidup ya. Jadi tentu saya perlu banyak sekali belajar dari membaca, belajar dari bertanya pada ibu-ibu yang sudah berpengalaman termasuk juga pada teman-teman. Karena tantangan saya yang pertama adalah karena anak tunggal. Kalau kita salah sedikit dalam pola asuh itu agak berbahaya. Misalnya kita terlalu memanjakan, anaknya nanti tidak disiplin. Tetapi apabila kita terlalu keras, anaknya nanti akan tidak confidence. Ya, jadi potensinya tidak akan keluar. Nah, bagaimana kita bisa ketika anak itu anak cuma satu di rumah tapi dia memiliki empati terhadap lingkungan. Tentu kita juga sering ajak ke misalnya saudara-saudara yang kebetulan mungkin nasibnya tidak seberuntung dia. Kemudian ketika acara-acara ulang tahun atau apapun syukuran kita berbagi. Bukan Alam tidak pernah seperti pesta ulang tahun itu tidak pernah. Tapi kita berbagi ke tempat yang memang membutuhkan. Dari situ dia akan tahu, oh iya ya,
banyak saudara-saudara dia, saudara-saudara setanah air yang nasibnya tidak seberuntung dia. Nah itu, jadi ketika membeli sesuatu pun sampai sekarang itu membeli bukan berdasarkan keinginan, tapi karena kebutuhan. Oh, luar Karena biasa. di luar sana itu banyak loh yang dia butuh tetapi tidak bisa membeli. Jadi seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bunda. Terus kalau Ananda Alam minta izin nikah, kira-kira diizinkan nggak Bunda? Kalau dia sudah siap lahir batin, kenapa tidak? Cuma biasanya kalau saya sosialisasi Jauh Kawin Bocah itu program yang ada di Jawa Tengah, tidak jodohan aja ya, jangan menikah usia anak, itu biasanya saya sosialisasinya kejarlah cita-citamu sebelum kamu kejar baju pengantinmu. Tepuk tangan untuk Bunda Tiko, luar biasa. Bunda, ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya saya masih ingin terus bertanya kepada Bunda, namun karena Mas Bupati sudah time up seperti itu. Bunda, saya berharap dengan penuh keyakinan Bunda bisa menjadi ibu negara yang bisa kami banggakan pada tahun depan. Karena dari semua pasangan calon yang ada, hanya sosok Bunda Atikoh lah yang menurut saya sebagai perempuan yang bisa mewakili suara kami, perempuan-perempuan Indonesia untuk memajukan seluruh pembangunan yang ada di Indonesia. Apabila Bunda ditakdirkan Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi ibu negara Republik Indonesia tahun 2024, apa yang akan Bunda Atikoh lakukan? Ya, tentu seperti sekarang ya, seperti sekarang saya concern dalam bagaimana kita bisa berkontribusi khususnya bagi kelompok rentan, kelompok marginal, perempuan, anak, lansia, kemudian difabel, dan kelompok-kelompok orang-orang yang dalam artian dari sisi ekonominya kurang beruntung. Itu yang akan menjadi concern saya di sisi apapun, apa itu dari sisi pendidikannya, dari sisi pemberdayaannya, maupun dari sisi akses terhadap informasi, akses terhadap dunia kerja, maupun akses-akses yang lain. Sehingga kelompok rentan ini, kelompok marginal ini nanti bisa berdaya dan mandiri. Itu cita-cita saya yang saya inginkan, Mbak. Tepuk tangan untuk Bunda Atikoh. Saya oke banget, dan kita doakan bersama Bunda Atikoh, Bunda Siti Atikoh Ganjar Pranowo selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan diberikan takdir menang menjadi Ibu Negara Republik Indonesia tahun 2024. Terima kasih Bunda untuk waktunya datang di Kabupaten Trenggalek. Saya ada di barisan paling depan untuk membersamai Bunda membangun Indonesia dimulai dari kelompok marginal. Terima Terima kasih. Sebelum mengakhiri, saya ada sedikit closing. Ini adalah obrolan kami berdua tadi di bis. Saya akan sampaikan di sini. Kartini-Kartini baru lahir dengan batasan yang mengepung dan membungkamnya untuk dapat bersuara. Gempuran stigma menandai segala pola lakunya sebagai kelompok rentan. Kita harus ingat bahwa sebagai ibu, kaum perempuan juga harus berada di dalam barisan revolusi nasional guna membantu kelahiran bangsa-bangsa baru yang berkeadaban. Terima kasih Bunda. Saya Novita Hardini dan Bunda Siti Atikoh Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa di Kabupaten Trenggalek. Dan saya titipkan api perjuangan pergerakan perempuan ini Bunda di dalam kedua tanganmu dan kedua pundakmu. Terima kasih Mbak Nifta, sosok yang luar biasa sekali. Tidak hanya cantik secara fisik tapi hati dan sangat tokcer otaknya. Smart, so smart, you are so smart. Amin. I'm so proud of you. Terima kasih luar biasa sekali untuk kedua bunda kita yang luar biasa malam hari ini. Tanggal 14 Februari, coblosnya nomor berapa Bu? Nomor 3, siapa nama presiden kita? Siapa nama ibu negara kita? Nomornya nomor berapa? Terima kasih. Sebelum turun panggung mungkin kita foto bersama ya.